aku ya kok 1 bulan awal itu aku nangis terus. Setiap malam ya. Sampai akhirnya aku sakit. Bayangin Udah sakit kuadrat. Jadi waktu itu kondisiku adalah demam tinggi. Pertanyaannya, kayak di TV dia. Gimana kalau overthinking? Inget. Wah, Mas. Wes apa? Ya. Sakjane akhirnya itu kan berada dalam dirinya sendiri ya. Dia memilih untuk memikirkan itu atau tidak. Iya. Menurutku itu kontradiksi pertanyaanmu. Hari yang kita lalui hari ini tuh adalah penentu kayak gitu. Bahkan itu bisa jadi juga mempengaruhi kejadian-kejadian kita di masa depan. Betul. Gitu. Jadi jangan menyepelekan hari ini gitu. Makanya itu kita nggak punya mesin waktu kayak Doraemon. Betul. Kalau kita kan 6 bulan. Bahkan kamu COVID ya, aku bakal pernah kenapa mending kanker. Bayangin kanker mending dari mana ya? Saya pernah mikir kayak gitu. Aku nggak mikir sih. Bisa terimanya. Iya, itu sama begitu. Kita nggak rasional betul. Iya. Karena apa nggak COVID? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya. Masih bersama dengan Diana dan masih membahas topik-topik tentang permasalahan psikologi lagi ya Dia. Nah sebelumnya kan kita sudah membahas tentang self love. Nah kali ini juga masalahnya nggak jauh-jauh dari masalah yang dialami oleh orang-orang seusia kita. Tuh, kebanyakan ya. Kebanyakan seusia kita yang dia itu masih masa-masa mungkin masih kuliah, masih mau merintis karir ya kan. Yaitu masalah overthinking. Nah, itu dia. Itu dia. Overthinking itu merupakan masalah yang sekarang kayak apa ya, di blow up kayak penyakit mentalnya gitu loh, kayak penyakit mentalnya orang-orang usia remaja gitu, terutama overthinking perihal karir. Nah, sampai nggak bisa tidur. waduh. Pernah nggak? Aku sebenarnya kalau karir nggak terlalu ya. Maksud kenapa ya nggak terlalu? Mungkin karena aku juga masih Kuliah. Studi ya. Aku lebih ke masalah-masalah ketakutan sih biasanya. Ketakutan akan? Kayak misal ketakutan karena pandemi ini aku juga pernah takut sih kayak aduh takut banget ya kayak apalagi di sekelilingku juga nggak terlalu tinggi ya kesadarannya, jadi itu juga bikin overthinking kayak gitu. Terus juga masa depan juga pernah sih kayak bisa nggak ya aku survive kayak gitu-gitulah. Bahkan katanya sempat nggak bisa tidur ya? Iya, pernah sampai tidur sehari cuma 2 jam. Pernah banget. Nah, sama kayak temanku, aku diceritain sama temanku bahkan sampai pagi tuh nggak tidur karena mikir apa? Mikir besok ini ketika aku sudah berkeluarga atau menjalani masa-masa karir itu aku iso gak yo sukses dan bisa membanggakan orang tua, membanggakan organisasi dan membanggakan semua yang ada di lingkungannya dia. Sampai dipikir, sampai akhirnya dia nggak bisa tidur sampai pagi bahkan. Kasian banget. Iya. Nah itu bisa jadi depresi loh. Iya. Kalau lama-lama keterusan gitu kan depresi terus kan bisa ya. Bisa banget. Nah oleh karena itu buat teman-teman yang overthinking, yang lagi mengalami masalah overthinking itu nonton video ini benar-benar pas banget karena pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah solusi yang mungkin buat teman-teman yang overthinking kira-kira gimana sih nyelesainnya. Ini bisa overthinking ke masa depan atau bisa ke masa lalu ya? Bisa. Masa lalu itu contohnya kayak kita mengalami kegagalan, kita punya masalah juga bisa. Tapi kita masih kepikiran terus dengan masalah itu gitu. Benar. Contohnya mungkin gagal masuk universitas tertentu Misalnya, atau nilai bisa. Nilainya lagi down, anjlok, akhirnya kepikiran terus. Nah nanti di podcast kali ini membahas tentang tips-tips gimana supaya kita tuh bisa tidak overthinking baik itu terhadap masa depan maupun masa lalu. Yang mana diambil lagi dari tulisan artikel ilmiah populer karyanya beliau. Aduh jangan dong. Diana ya. Diana yaitu yang berjudul apa sih? Living. Tapi bener living apa living? Living ya. Living in the moment, artinya adalah hidup di momen ini. Nah, simpelnya gitu sih. Hidup di momen ini. Artinya gitu. Nah, gitu. Nah itu gimana deh kalau boleh dijelaskan pengertiannya dulu? Nah, kalau secara pengertian living in the moment itu ya kita hidup di hari ini gitu. Tapi kalau secara makna
dia tuh memiliki maksud living in the moment, itu kita sadar penuh atas apa yang kita lakuin. Kita nggak mengkhawatirkan masa depan ataupun menyesali masa lalu kita kayak gitu. Jadi kita fokus ngerjain apa yang kita hadapi sekarang. Oh gitu. Jadi intinya adalah kita hidup di sekarang ini loh. Kita kudu fokus gitu. Jadi lebih ke manajemen fokusnya itu bukan mikirin masa lalu, bukan mikirin masa depan, tapi ya hari ini. Nah itu gimana tuh caranya biar kita bisa living in the moment. Nah caranya kalau yang di tulisanku itu caranya aku cuman muat 2 sih gitu. Karena memang aku fokusnya itu terkadang kita itu lebih suka buat ngekhawatirin masa depan atau juga menyesali masa lalu kita kayak gitu. Nah, caranya akhirnya ya kita harus bisa, yang pertama nih ya, kita harus bisa untuk memaafkan masa lalu kita. Nah, itu penting banget. Kita kayak menerima lebih ke apa ya, bahasa Inggrisnya, bukan bahasa Inggrisnya, apa bahasa ilmiahnya psikologi ini, kita menerima itu apa ya? Dealing bukan acceptance. Itulah acceptance. Jadi kita menerima kegagalan, menerima sesuatu hal yang itu buruk mungkin di masa lalu, akhirnya membuat kita itu sekarang itu di masa saat ini itu bisa lebih tenang, bisa lebih enjoy dan jalani hidup. Gitu. Nah itu gimana caranya biar kita bisa acceptance atau menerima? Caranya adalah ini kalau masih taraf yang belum terlalu berat ya masalahnya gitu. Kalau belum terlalu berat sih kalau aku sih kayak gini, kayak kita kan pasti kalau ada apa-apa di masa lalu kita kan pasti kayak cenderungnya tuh kayak aduh gitu, kok kayak gini sih, apalagi kalau itu berkaitan sama targetan kita ya gitu. Nah itu pasti kan kita kayak aduh kok kayak gini sih, kenapa aku nggak kayak gini, andaikan aku seperti ini kayak gitu pasti kan. Akhirnya ya apa namanya, kadang itu memang butuh waktu juga. Kalau aku sih jujur butuh waktu. Kayak kalau misalnya langsung ngalami kayak gitu sih aku masih belum langsung bisa ya menerima gitu ya, memaafkan gitu pasti sulit sih. Butuh waktu. Terus yang kedua ya coba ya wis misal diakui juga kayak oh ya ini emang sakit kayak gitu, ini emang nggak enak kayak gitu, ini emang merugikan diri kita misalnya, ya wis diakui aja kayak gitu. Tapi juga akhirnya ya dikembalikan ya, tapi itu udah terjadi kayak gitu kan ya. Bisa jadi mungkin ya ada kesalahan kita, ya wis memang kita salah kayak gitu, ya gimana lagi kayak gitu. Terus mungkin juga ya bisa jadi anak hal-hal yang di luar kendali kita yang nggak bisa kita kendalikan. Yang akhirnya membuat kita misalnya sakit, yang akhirnya membuat kita kurang optimal misalnya, atau misalnya kurang bisa membantu kita untuk lebih baik lagi. Bisa jadi itu karena faktor-faktor eksternal yang nggak bisa kita handle. Ya wes. Sama kayak sempat ngalami nggak pas sakit TBC? Sempat nggak ngalami kayak apa namanya? Aku bilang apa sih TBC? Aku dulu kenapa sih TBC? Aku ya kok 1 bulan awal 3 minggu kalau nggak 2 minggu aku kurang lupa, itu aku nangis terus setiap malam ya, sampai akhirnya aku sakit. Bayangin, udah sakit kuadrat. Jadi waktu itu kondisiku adalah demam tinggi. Karena aku nggak mau makan, aku kepikiran nangis terus ya minum obat kan juga, terus kok sebenarnya kondisi diri juga nggak fit gitu, akhirnya sakit kayak gitu. Tapi setelah 2 atau 3 minggu tadi, setelah aku kayak sebenarnya belum terlalu menerima sih, cuman kayak ya udahlah gitu, akhirnya aku bisa pulih kembali kayak gitu, udah nggak panas lagi, terus udah nggak pusing, akhirnya bisa lebih sehat kayak gitu. Sama aku juga sempat TBC juga seperti yang dibahas di part 1. Nah pas setelah pengobatan awal-awal itu memang kita nggak bisa menerima ya, karena ya harus berobat 6 bulan, harus menjalani ini yang ribet banget, harus setiap malam itu minum obat terus kan bosen. Nah awal-awal itu sempat mikir, aduh aku kenapa sih kok sakit ini gitu, bahkan aku kenapa nggak COVID ayo. Sempat mikir gitu. Soalnya COVID kan cuma 2 minggu misalkan. TB kan lama ya, TB kan 6 bulan. bahkan kamu COVID ya, aku bakal pernah, kenapa mending kanker. Bayangin kanker mending dari mana ya, aku pernah loh mikir kayak gitu. Aku nggak mikir sih, terimanya. Iya, saya itu sampai begitu, kita nggak rasional gitu. Karena apa nggak COVID aja, COVID itu loh, aku ngeliat orang-orang yang kena COVID itu loh gampang sembuhnya gitu.
ada yang nggak bergejala dan nggak harus minum obat kan? Harus minum obat bener. Nah aku kalau kanker tuh gini, nggak harus pakai masker, terus masih bisa ketemu orang. Aku mikir gitu, parah nggak sih? Astagfirullahaladzim. Padahal orang sakit kanker tuh juga sakit loh. Iya sakit dan itu parah sih, itu potensi kematiannya besar sih. Makanya gitu. Nah itu kalau orang-orang overthinking itu sudah nggak bisa berpikir rasional, kadang-kadang nggak jernih. Pikirannya tuh kayak dipenuhi oleh berbagai macam beban-beban yang itu sulit buat kita terima. Makanya solusinya pertama benar banget, kita harus menerima dulu, memaafkan. Maafin, udahlah. Ya udahlah, apa ini salah kita. Kalau emang salah ya harus diakuin salah. Diakuin salah. Soalnya kalau malah Pikir terus, ya, diingkari. dan dihindari itu malah kepikiran jujur. Gitu. Terus kita harus menjalani cara bagaimana kita tuh bisa sembuh. Betul, nah, itu yang bisa. Tapi kalau masanya udah berat, memang ya mungkin butuh bantuan ahli ya memang. Oh iya. Nggak bisa dengan sendiri itu sih. Udah masuk taraf ke depresi stres Misalnya, ya? atau dari kitanya sendiri juga udah nggak nemu solusi, udah mentok dan mungkin orang lain juga kita pikir nggak ada yang bisa bantu kita untuk mengurai. Akhirnya ya nggak ada salahnya kalau datang ke ahlinya. Justru itu lebih baik sih daripada masalahnya semakin menggunung. Kayak gitu. Nah, kadang-kadang gini sih, kenapa orang itu nggak mau untuk ke ahli? Karena dia tuh berpikir dia baik-baik saja. Nah, itu namanya toxic positivity. Pernah dengar? Pernah dengar. Ini agak sedikit bersinambungan. Soalnya begini, orang overthinking kalau sudah tahap depresi, dia nggak mau ke ahli karena dia nganggap kalau meskipun dia nggak ke ahli pun dia akan bisa kok sembuh dengan sendirinya. Gitu ya? Dia akan bisa kok baik-baik saja dengan sendirinya. Itu berpikir positif yang di taraf yang keliru, makanya jadinya toxic namanya. Toxic positivity. Nah itu dia. Atau juga bisa jadi karena stigma juga. Stigma kalau ke ahli itu dianggapnya negatif, kayak orang gila. Padahal nggak juga sih. Padahal banyak. Saya rasa setiap orang itu pasti punya masalah mentalnya sendiri. Cuman levelnya, kadarnya. Ada kalanya masalahku mungkin tidak seberat masalahnya Diana. Kalau aku ditimpa masalah seberat masalahnya Diana, ya mungkin aku ya bisa jadi downnya sama kayak Diana. Dengan bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua apa sih? Nah, kalau yang kedua itu kita nggak apa-apa untuk memimpikan masa depan, gitu kan. Kita nggak apa-apa untuk punya mimpi itu nggak apa-apa, tapi juga kerja kerasnya hari ini, kayak gitu. Jangan sampai mimpi terus, tapi kita sampai lupa buat ngelakuin apa yang harus kita lakuin hari ini. Padahal ya apa yang harus kita lakuin hari ini kan ya menunjang masa depan. Kita. Gitu. Nah itu gini, menariknya gini, orang itu mikir masa depan, terus biar apa ya sukses di masa depan. Nah tapi hari ininya itu dia nggak mau berproses. Nah itu kan aneh. Aneh. Nah itu sebenarnya dalam sih, tapi ada juga apa namanya problematika konsep takdir. Paham nggak? Paham. Ya. Tapi kalau misalnya apa namanya untuk yang terlalu cenderung di masa depan itu, ya itu harus dikurangi juga kan. Iya. Kita nggak apa punya target. Nah ini juga penting sih. Kita punya target nih, karir apa, misalkan jadi pemain sepak bola sekelas Ronaldo atau Messi. Nah kita pasti kan kepikiran terus kan, ya apa caranya biar bisa sampai Ronaldo Messi. Nah tapi ini tuh nggak didetailkan di langkah-langkahnya. Nah itu bener nggak bisa berpengaruh. Bisa. Jadi kita cuma mikir jadi Ronaldo Messi, tapi kita nggak tahu langkah-langkah apa sih yang kita lakuin sekarang biar bisa mencapai itu. Iya harusnya gitu. Kayak gitu kan? Harusnya gitu. Sama kayak kita pengen punya IP cum laude. Nah tapi pengen cuma foto. Atau gini, pengen terus habis itu tapi kayak aduh tapi yang bisa cum laude itu orang yang pintar-pintar. Atau yang gini, tapi kita nggak fokus kayak oke, hari ini mau ngapain? Hari ini harus apa? Harus apa? Biar kayak gitu, biar bisa kayak teman-temanmu itu gitu. Itu contoh sih, nggak harus seperti itu ya, mesti nggak harus cum laude. Tapi contohnya kalau kita punya target, tujuan, harapannya, kita tuh harus ada langkah-langkah. Living in the moment. Sekarang kita harus ngapain biar sampai ke situ? Sama kayak kita mau ke Surabaya, sekarang kita di Sidoarjo. Lah kita mau ngapain bisa sampai Surabaya? Jangan cuma diem tok mikirin aku mau ke Surabaya, ya nggak akan nyampe. Harus bertindak. Harus ada action. Kalau kata temenku Ihya, orangnya situ. Itu orangnya ada di sebelah sana. Dia tuh bilang kalau padahal hari yang kita lalui hari ini tuh adalah penentu, kayak gitu. Bahkan itu bisa jadi juga apa ya mempengaruhi kejadian-kejadian kita di masa depan. Betul. Gitu.
jangan menyepelekan hari ini ya. gitu. Makanya itu kita nggak punya mesin waktu kayak Doraemon. Betul. Kalau kita punya, ayo kita bisa kembali ke masa lalu, ke masa kita melakukan kesalahan. Tapi kita nggak ada dan waktu terus berputar. Benar. Istilahnya kan apa yang bisa kita atur itu apa yang kita punya kan. Nah yang kita punya itu ya hari ini gitu loh. Waktu kita saat ini. Yaitu manfaatkanlah. Ini aku teringat sesuatu deh tentang ceritanya Panji Pragiwaksono. Pernah nggak dengar ceritanya dia itu manfaatkan 5 menit dalam hidupmu? Oh, kayaknya pernah baca, tapi belum. Ini YouTube nggak sih? YouTube. Tapi belum YouTube pernah tadi lihat. baca. Nggak, baca judulnya. Oh, judulnya. Akhirnya. Tapi belum lihat videonya. Nah, dia tuh buat video motivasi sih. Intinya tuh berapa lama pun waktu yang kamu punya itu kamu harus manfaatkan. Bahkan itu cuma 5 menit. Nah, itu dia. Benar banget loh. Nah, karena di 5 menit itu dia tuh kepilih jadi seorang audisi apa gitu di sebuah televisi. Nah, kalau dia nggak manfaatkan sebaik mungkin 5 menit itu, dia nggak kepilih. Karena kebetulan yang jurinya itu lagi random nyari gitu. Nah, kebetulan pas Panji Pragiwaksono ini siaran di situ, dia pas apik, dia pas bagus. Nyoba dia pas 5 menit itu dia jelek, dia biasa-biasa aja. Dia nggak kepilih. Nah, pas 5 menit itu dia tuh bagus, dia dipilih sampai sekarang kan dia jadi bintang kan. Nah, itu karena dia memanfaatkan 5 menit aja. Iya. Sama kayak kita, ya kita manfaatin aja waktu kita sebaik-baik mungkin berapapun itu. Kadang kalau aku ya, kadang tuh aku juga menemui kondisi-kondisi yang memang aku memang nggak punya waktu banyak misalnya. Mungkin ketika ngerjain tugas ternyata cuman punya 2 jam misalnya gitu, tersisa 2 jam gitu. Yang karena setelah itu aku harus ngelakuin hal lain kayak gitu. Ya mungkin secara kuantitas sedikit, tapi aku juga mulai memberi pikiran ke diriku kayak nggak apa-apa kalau 2 jam itu kamu bisa kualitas, kamu nggak akan kalah dengan orang yang lebih punya waktu lebih dari 2 jam. Kayak gitu bisa dikualitaskan, nggak apa-apa, it's okay gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Pertama itu kita harus memaafkan, menerima, acceptance, dan juga yang kedua tadi apa sih? Kita harus kerja keras hari ini. Kita harus optimal di saat ini. Nah, ini ada yang tanya menarik nih pertanyaannya. Gimana kalau overthinking itu berasal dari eksternal? Maksudnya itu dari orang lain yang membuat kamu overthinking. Contoh misalkan perempuan kan biasanya nikahnya itu usia-usia yang lebih rendah. Nah, kan ada nih orang tua yang itu sukanya nuntut terus. Nuntut ya. Kamu kok nikah, teman-temanmu lulus nikah semua. Nah, kan overthinking padahal dia tuh sebenarnya tidak overthinking terhadap itu, tapi karena eksternal dia, yang orang tua dia, keluarga dia yang itu membuat dia overthinking. Oh gitu ya. Nah, gimana menurutmu caranya? Bukan dari internal dia itu sebenarnya wis slow. Wis slow. Oke. Tapi dari orang tua dia, keluarga dia yang itu menekan. Ada yang bentar, ini jawaban ini. Mau jawab? Iya. Mic gue pakein dulu. Halo, nama saya Ida, 21. 22. Oh, 22. Ini yang ini apa? Outframe. Yang outframe tadi. Ada yang belum mau masuk. Finally. Gimana ya? Bentar tuh diangkat. Maaf ya kok ya. Terus kamu mikirnya gimana dong? Enggak usah, nanti kamu. Andin aja. Oh iya sih, kamu sih. Jadi pertanyaannya, Udah kayak di TV dia. Gimana kalau overthinking? Masih inget. Maaf mas. Wes apa? Sakjane akhirnya itu kan berada dalam dirinya sendiri ya. Dia memilih untuk memikirkan itu atau tidak. Iya. Menurutku itu kontradiksi pertanyaanmu. Gimana? Loh kan itu menurutku itu hanya jadi salah satu stimulus saja. Oke. Dari lingkungan itu salah satu stimulus saja. Nah akhirnya dia itu pilihannya dia. Aku mau overthinking ya gitu ya. Aku akan memikirkan ini terus atau enggak gitu. Kalau misalkan dia pendiriannya kuat, ya mental clarity dia kuat dan dia merasa tetap punya prinsip tertentu. Oh, ya mungkin dia sudah punya perencanaan kayak gimana kita juga nggak tahu. Tapi karena di salah satu sisi orang tua yang menolak, nah tetapi kalau dia tetap memegang teguh prinsip itu yang dia miliki, ya pasti
oke-oke aja. Maksudnya stimulus itu ya nggak bakal jadi salah satu bahan yang bisa buat di overthinking. Oke. Jadi gitu guys, buat yang nanya. Ini bukan aku yang nanya, Iya, tapi iya. nanti sebenarnya. Ya, sehingga itu ya menurutku semuanya itu ya dia. Iya. Apa? Kitanya iya, kitanya mau mengatensi Benar. apa stimulus itu atau kita ya wes lah bodo amat. Ya. Bodo amat terhadap stimulus Kalau itu. misal kita udah memikirkan hal itu, berarti itu kan udah ada di diri kita kan. Heeh. Ya akhirnya gimana kita untuk mengelola itu. Betul. Jadi misalkan apapun yang itu menekanmu, misalkan kok kamu nggak nikah, kok kamu jadi pekerjaan ini, kok kamu nggak jadi PNS, kok kamu nggak masuk kuliah di univ ini, kok kamu IPK-nya segini, ya itu kalau kamu nerima itu ya kamu bakal overthinking. Jadi anggaplah itu sebagai angin berlalu. Saya lupakan itu. Nah ada lagi yang tanya ini. Dia ngalami overthinking sampai dia itu tadi loh nggak bisa tidur. Oh, Ada nggak tips teknis yang sampai dia itu mengobati insomnianya dia? Ada nggak? Aku ya. Iya. Ini perihal insomnia. Mesti aku nggak tahu sih dia tuh insomnia karena overthinking atau insomnia karena faktor lain. Soalnya kan insomnia itu banyak sebabnya kan. Banyak, Nah, tapi dia setiap insomnia itu, ya dia mikirin hal-hal yang tadi itu, yang overthinking itu. Iya. Nah, ada nggak? Kalau misalkan ya balik lagi saya tadi Iya. apa kan memang penyebabnya itu bisa banyak banget. Ya. Nah, terkadang kita itu tidak bisa melepaskan stimulus-stimulus tersebut. Misalkan di overthinking terus gitu ya. Biasanya yang tak pakai sih ketika aku mengalami insomnia juga. Nah. Pakai namanya itu teknik grounding. Wis, apa itu? Grounding. Ground itu tumbuh. Bukan itu grow. Oh, grow itu ground itu apa? Ground itu apa? Tanah ya. Oh, tanah. Iya, kan? Ya bawah gitu ya. Apa gimana ya? Aku juga nggak persiapan nih orang-orang. Ya pokoknya ya prinsip ya teknik grounding ini adalah teknik pernafasan sebenarnya. Oh, jadi lebih ke teknis ya, teknis bukan mindset tapi teknis, pernafasannya diatur gitu. Ya pernafasan sama juga pikiran. No, pikiran juga. Jadi misal kalau aku sih ketika pikiran ini nggak berhenti ya, misalkan oke lah lingkungan tuh tenang, tetapi otak ini nggak tenang. Nah ketika kayak gitu ya udah akhirnya aku biasanya pakai tadi grounding ini. Jadi aku mencoba fokus kepada pernafasanku, biar aku itu terdistraksi dari pikiran-pikiranku. Nah jadi pernafasan ini ada 347 apa ya? 37. Oh. Aku lalu. Iya. Pokoknya yang setiap 3 detik itu ya, atau 3. Inhale, ditahan, exhale kayak gitu-gitu terus. Nah, itu ketika fokus di situ, akhirnya aku tuh merasa sampai pada kondisi yang tenang banget. Nah, itu butuh proses sih. Jadi nggak bisa kamu itu sekali 2 kali nggak bisa. Jadi kayak harus berkali-kali biar itu semakin cepet untuk masuk ke kondisi tenangnya itu. Oke. Itu sampai ya pikiran sudah mulai tenang. Tadi konsepnya namanya apa? Grounding. Nah, buat teman-teman tanya tadi cari di Google sendiri lebih lengkapnya mungkin ya. Grounding. Iya. Grounding. Ya, teknik grounding. Grounding. Nah kalau udah gitu, itu baru bisa tenang, baru bisa tidur. Sip. Nah, ada lagi yang tanya. Ini terakhir ini. Kalau overthinking itu biasanya kan bikin bad mood. Terus Nah, ya apa caranya mengatasi itu bad mood? Kita bener terlalu umum jadi. iya ya. Nah, emang gitu. Mungkin Bad mood. gimana caranya biar nggak bad mood di saat overthinking? Ya kamu jangan overthinking. Iya. Ya, sih simpel itu Selesai. kan sih. Gitu. Disukai dulu overthinkingnya. Nah, itu Karena kamu- masalahnya kan overthinking. Iya, berarti kan. substansinya kan di situ. Heeh. Ya Gitu. udah. Nah, tinggal nanti dicari overthinkingnya karena apa. Nah, misalkan karena karir, ya wis selesaikan masalah karir itu. Jadi akan kamu nggak akan bad mood. Nah begitu ya, ini udah 25 menit loh, nggak kerasa. Oh ya, oke. Oke, terima kasih buat Diana dan Isya atas sharing-sharingnya. Mungkin nanti kita akan sharing-sharing lagi di video berikutnya. Habis ini akhiri dulu karena ini udah terlalu lama. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.